Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini Bapak lanjutkan kuliah tentang copywriting ya. Jadi minggu lalu kita sudah jelaskan beberapa definisi copywriting, antara lain adalah iklan ya, bahasa iklan untuk copywriting. Jadi bagaimana menyampaikan iklan atau produk, informasi produk dari yang ingin kita sampaikan ke pemirsa ya, ataupun calon customer. Nah, yang jelas kemarin komponen-komponen dari iklan itu, maaf ya, bukan komponen, tapi hal-hal yang penting dari sebuah iklan itu adalah antara lain dia harus ringkas, fokus, ya, spesifik, jadi jangan melebar kemana-mana, kemudian personal, ya, kemudian konversasional, ini penting, bisa mengubah sudut pandang dari hanya ingin kemudian sampai membeli, kemudian bisa menggunakan deskripsi yang imajinatif. Lalu adalah toolkit copywriter. Kemarin kita sudah sampaikan toolkit copywriters ya, sebagian tentang elemen-elemennya. Apa saja? Antara lain ada headline, overline, subheadline, body copy, caption, blurb, boxes, panels, dan slogan tagline. Kita akan jelaskan hal-hal ini. Yang pertama tentang headline. Headline itu fungsi utamanya adalah untuk menarik perhatian audiens ketika dilihat ketika itu juga, sehingga harus eye-catching. Headline itu merupakan kata-kata atau frasa atau bagian dari kalimat ya, sebagai yang berfungsi sebagai pembukaan iklan. Dia biasanya hurufnya besar, posisinya menonjol, dan warnanya ya eye catching ya, atau menarik perhatian. Headline merupakan bagian terpenting dalam iklan. Lalu contohnya seperti ini, kamu pada sudah sampaikan ya. Contohnya waktu itu Anas tersudut Demokrat Limbung. Ini contoh headline di sebuah koran Tempo ya. Kemudian tipe headline yaitu direct sama indirect. Kalau indirect dia harus kata-kata itu membuat dia harus berpikir dulu apa sih yang mau disampaikan, tapi kalau direct itu langsung dia paham si calon pembelinya, jadi langsung paham. Misalnya di sini ya, proteksi dari sinar UV. Sejak pemakaian pertama, proteksi dari sinar UV. Jadi kulit kita kalau misalnya tidak mau kena pengaruh sinar matahari yang berlebihan atau panas yang berlebihan dari sinar matahari, kita bisa menggunakan ini ya, produk ini. Jadi dia proteksi dari sinar UV. Ini yang direct. Kalau yang indirect adalah misalnya ini contoh mbaknya ini ya, straighten your teeth without anyone noticing. Jadi kuatkan gigi kamu ya, tanpa seorang pun memperhatikan gitu. Jadi nih sepertinya menguatkan gigi kamu itu berarti kayaknya ini ya, seperti kawat pelindung ya gigi, tapi transparan sehingga orang tidak tahu bahwa kamu tuh pakai kawat pelindung gigi ya. Ini straighten your teeth without anyone noticing. Lalu ini yang berikutnya adalah Even Angels Will Fall. Ini adalah iklan dari Axe pengharum badan ya, body spray Axe. Bahkan bidadari pun Even Angels Will Fall, akan jatuh cinta lah mungkin ya. Will Fall, bidadari, bayangkan ya. Lalu ini ada lagi 10 Things I Hate About You. Jadi langsung warnanya ngejreng itu ya, eye catching, warna merah, satunya putih, latar belakangnya hijau. Lalu berikutnya adalah tentang overline atau underline. Frasa atau kalimat yang mengikuti headline. Biasanya hurufnya lebih kecil dibanding headline. Tujuan dari overline adalah membuka area dan underline untuk mengelaborasi ide headline. Jadi intinya adalah untuk memperjelas dari headline. Jadi sebagai transisi isi iklan. Jadi sebelum masuk ke isi iklan ada underline-nya dulu. Jadi yang memperjelas dari tagline-nya, dari headline ya. Contohnya ini ya. How destroy Canada's ancient borough forest. Bagaimana menghancurkan hutan di Kanada.
Itu ada 3 tahap, in 3 step. Step 1, pull out nil facial tissue. Jadi bukalah, tutup atau penghalang atau istilahnya, bukalah dari tutup tisu ini ya. Kemudian pull out to your nose ya. Ambil dan gunakan di hidung kalian. Blow, ya, hembuskan gitu ya. Jadi dia katakan untuk menghancurkan hutan di Kanada cukup jadikan tisu gitu ya. Itu contohnya. Karena tisu kan bahannya dari kayu biasanya. Kemudian body copy. Body copy merupakan pesan utama dalam sebuah iklan atau teks iklan. Biasanya hurufnya lebih kecil ya daripada uh, underline lebih kecil dan ditulis dalam paragraf atau beberapa baris kalimat. Jadi intinya dia ada beberapa baris kalimat dalam satu paragraf. Nah, ini adalah body copy inilah yang menjelaskan ide atau selling point-nya di body copy. Contohnya ini ya. Nah, yang warna hitam ini body copy ini. Warna hitam body copy. Tapi kalau yang ini yang putih tadi adalah underline. Nah, headline-nya yang paling besar itu. Lalu sub headline. Ya, sub headline itu ya sesuai dengan namanya, bagian dari headline tapi bagiannya jadi sub headline. Digunakan dalam blok teks yang panjang mengawali bagian baru dalam teks ya. Contohnya mungkin ini. Jadi ada sub headline di sini. Ini headline, sub headline ini ya yang kecil. Hampir mirip seperti underline sih sebenarnya. Biasanya huruf lebih kecil dan tebal daripada isi teks. Jadi hurufnya lebih besar daripada isi teks. Jadi yang ini. Kalau besar, nah ini ya. Jadi setelah will you sing your profit on the Great Barrier Reef? Reef itu kapal ya. Jadi ini bawahnya ada sub headline. Kemudian call out. Call out adalah kalimat yang melayang di sekitar gambar. Jadi fungsinya menjelaskan juga ya. Bisa dilengkapi dengan garis atau panah menunjukkan elemen yang spesifik. Ya, ini menurut Moriarty 2010. Contohnya iklan-iklan dalam body lotion atau iklan obat panas dalam ya, di mana situ ada tenggorokan gatal, bibir pecah-pecah. Jadi dia langsung menimpa gambar tulisannya seperti ini ya. Menimpa gambar langsung. Ya. Lalu ada lagi caption. Apa sih caption? Caption adalah bagian kecil yang digunakan bersama ilustrasi, kupon, dan penawaran spesial lainnya. Caption itu merupakan kalimat pendek atau bagian pendek dari teks yang menjelaskan apa yang Anda lihat pada foto. Jadi menjelaskan lagi apa yang dalam foto. Jadi tapi caption ini jarang ya digunakan. Jarang digunakan. Karena sebenarnya udah ada body copy semacam itu udah ada ya. Jadi caption ini satu bagian iklan yang terkadang kita gunakan. Ya. Kapan dia digunakan? Apabila body copy-nya tidak ada ya, tidak ada body copy, kita bisa ganti dia sebagai bagian dari iklan caption ini ya. Umumnya caption tidak terlalu penting itu ya. Dibanding bagian lain seperti body copy yang lebih menjual. Jadi kalau udah nggak ada body copy bisalah caption. Contohnya di sini nggak kelihatan sih ya, di bawah biasanya caption di bawah, biasanya di bawah gambar gitu ya, posisinya. Blurbs atau balon. Balon kata adalah sebuah elemen yang ada dalam dunia periklanan, khususnya ditempatkan untuk keberadaan kopi yang mengesankan bahwa sebuah pernyataan dikatakan oleh karakter. Jadi seakan-akan karakter itu berkata ataupun semacam kesaksian ya. Kesaksian bahwa dia atau karakter itu pernah melaksanakan hal tersebut nih. Contohnya ini ya. Gambar ibu ini di sampingnya tulisan seakan-akan dia merupakan testimoni ataupun kesaksian ibu ini pernah melakukan ataupun melaksanakan atau menggunakan produk tersebut. Oke. Boxes and panels. Boxes and panels ini sebenarnya sebuah caption sederhana yang digunakan untuk menarik perhatian dari audiens. Jadi bentuknya tentu kotak ya. Penerapannya hanya dengan berkotak di tengah-tengah kopi yang ingin ditekankan. Jadi
diletakkan nabrak juga di gambarnya ya. Jadi nabrak gambar kotak isinya tulisan. Dikasih warna yang mencolok ya. Contohnya di sini. Nah, ini ya. Nabrak gambar ya sini. Nah, ini adalah boksis kotak, nabrak langsung masuk dikasih warna yang jelas ini boksis. Lalu diksi. Diksi atau pilihan kata sebenarnya agak jarang didefinisikan secara khusus, tapi di sini penting sekali ya. Karena bagian dari iklan yang atau merupakan pilihan kata yang tepat ya selalu digunakan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi diksi itu sebenarnya potongan-potongan kata yang penting ya di dalam iklan. Diksi. Contohnya saya plus Pocari Sweet. You're sweet beautiful. Contohnya ini saya plus Pocari Sweet atau you're sweet beautiful. Itulah diksi. Diksi. Jadi diksi itu kadang bisa mengubah pandangan dari customer untuk misalnya menjadi membeli gitu ya. Tagline. Tagline adalah frasa pendek yang mengungkapkan ide atau konsep kreatif ya, tagline. Jadi frasa itu kata-kata juga yang mengungkapkan ide. Contohnya seperti ini. I'm loving it ya. Kalau di McD ada I'm loving it. Ini tagline. Atau kalau misalnya pizza di bawahnya ada better ingredients, better pizza. Ya. Itu adalah. Lalu slogan ini seperti brand ya. Frasa unik, jadi unik harus unik digunakan sebagai moto ya untuk brand dari suatu perusahaan. Contohnya apa? Kalau Honda adalah One Heart. One Heart. Oke. Jadi sekali lagi kalau slogan itu harus unik ya, tidak boleh terlalu panjang kata-katanya, pendek saja ya, unik. Ya baik Bapak, rasa cukup kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas bergabung dengan perkuliahan dan semoga bermanfaat. Ingat ya, jadi tadi copywriting itu adalah iklan ya, bahasa iklan. Lalu komponennya apa saja yang perlu diperhatikan dalam periklanan supaya menarik. Lalu elemen-elemen iklan itu apa saja, itu harus Anda cermati. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.